Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Prasetyo, NIM 47 dari Prodi Teknik Elektro, matkul Metodologi Penelitian. Dalam perancangan ini, saya menyematkan judul Perancangan Panel Surya Sistem On-Grid sebagai Energi Alternatif Penghematan Energi Listrik PLN. Latar belakang yang melatar belakangi saya dalam memilih topik ini adalah karena seiring berkembangnya kemajuan teknologi, kebutuhan akan listrik juga semakin naik yang menyebabkan biaya listrik menjadi mahal dikarenakan pembangkit masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi listrik, yang mana energi fosil tersebut semakin lama akan semakin habis dan juga harganya semakin mahal. Dengan demikian, diperlukanlah penghematan atau pengurangan energi listrik dari PLN. Untuk itu, panel surya menjadi solusi yang efektif karena energi surya yang ada di alam sangat melimpah dan mudah didapatkan. Selain ramah lingkungan, panel surya juga tidak membutuhkan perawatan yang mahal seperti layaknya penggunaan genset. Selain itu, panel surya juga cocok untuk digunakan di wilayah Indonesia yang memiliki iklim tropis dan memiliki suhu panas yang cukup untuk penggunaan panel surya. Dengan demikian, berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, saya memiliki ide untuk membuat tugas akhir yang berjudul Perancangan Panel Surya Sistem On-Grid sebagai Energi Alternatif Penghematan Energi Listrik PLN, yang mana alat ini nantinya akan dapat membantu untuk menghemat energi listrik PLN. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, bisa dirumuskan suatu permasalahan tentang penggunaan sebuah energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk penghematan energi listrik dan mengurangi tagihan listrik. Di antaranya, itu bagaimana kinerja dari panel surya atau solar dalam menghasilkan energi listrik di siang hari. 2. Apakah penggunaan panel surya sistem on-grid cukup efisien dari segi ekonomis daripada sistem off-grid? 3. Dapatkah PLTS on-grid tersebut mampu menghemat listrik dan tagihan listrik? Batasan masalah. Batasan masalah yang saya lakukan yaitu dengan menganalisis perubahan konsumsi energi listrik pada KPI meter dan juga pengurangan biaya tagihan listrik. Tujuan penelitian. Sejalan dengan permasalahan yang diungkapkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan sebelum menggunakan panel surya dan sesudah menggunakan panel surya pada penggunaan listrik di kWh meter. 2. Menganalisis dan mengetahui tingkat efisiensi ekonomis dari penggunaan PLTS on-grid. 3. Diharapkan panel surya dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif sebagai penghematan energi listrik PLN. 6. Manfaat penelitian. Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk 1. Memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan bagi peneliti dalam perancangan pembangkit listrik tenaga surya. Kedua, memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk menjadi penyedia suplai tenaga listrik selain dari pembangkit yang telah dikelola oleh PLN. 3. Memberikan kontribusi positif pada dunia pendidikan terutama di bidang ketenaga listrikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diandalkan. Studi pustaka. Untuk keaslian pustaka, saya memperoleh ini dari berbagai situs-situs sebagai berikut. 8. Menyusun instrumen. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 1. Panel surya. Untuk penelitian kali ini, saya menggunakan
panel surya dengan daya 240 watt peak dengan tipe monokristalin 9 busbar, yang mana tipe ini dapat lebih efisien dalam segala jenis cuaca dibandingkan tipe polikristalin. Dua grid inverter. Grid inverter ini berfungsi sebagai pengontrol dari arus yang masuk dari modul panel surya ke grid inverter ini, yang mana akan diubah menjadi energi arus bolak-balik 220 volt yang akan digabungkan dengan listrik PLN. Kabel dan wattmeter. Saya menggunakan kabel jenis serabut yang berdiameter 2,5 mm dan juga wattmeter sebagai indikator untuk mengetahui berapa energi yang telah dihasilkan oleh panel surya tersebut dalam satuan kilowatt. Skema rangkaian. Dapat dilihat untuk skema rangkaian tersebut, energi dari panel surya akan dialirkan ke inverter atau grid inverter dalam bentuk arus DC, kemudian diubah menjadi arus AC 220 yang akan disalurkan ke panel distribusi atau digabungkan pada jaringan PLN rumah melalui stop kontak, yang mana akan disalurkan ke KWH meter dan juga alat-alat elektronik. 9. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dalam 1 minggu untuk menentukan hasil perolehan energi dari berbagai kondisi cuaca. Analisa. 1. Membandingkan penggunaan tanpa PLTS on grid dengan menggunakan PLTS on grid, yaitu dengan menganalisa apakah ada perubahan pada KWH meter setelah menggunakan dan tidak menggunakan. Kedua, menghitung energi yang akan berhasil dihemat dalam waktu 1 bulan dan kisaran biaya yang berhasil dihemat. 11. Kesimpulan. Dengan hasil penelitian terhadap PLTS on grid tersebut dapat ditarik kesimpulan apakah penggunaan PLTS on grid dapat menghemat energi listrik dan biaya tagihan listrik PLN, yaitu ketika data telah terkumpul dalam waktu 1 minggu tersebut, maka akan dikalkulasikan menjadi 1 bulan dan akan dihitung berapakah jumlah energi yang berhasil dihemat atau disuplai ke jaringan listrik PLN melalui PLTS on grid tersebut, dan menghitung dengan biaya listrik per KWH meter yang mana akan dihasilkan biaya pengurangan dalam waktu 1 bulan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.